Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Hari ini kita bersama-sama kembali untuk merenungkan renungan penyejuk iman kita. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang membangun rumah tangga bersama dengan Allah. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang pertama berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita merencanakan perjalanan rumah tangga kita? Ada orang yang berpikir bahwa memiliki rumah yang bagus adalah tujuan yang harus dicapai oleh sebuah pernikahan, oleh sebuah keluarga. Ada yang berpikir bahwa memiliki harta adalah tujuan dari sebuah keluarga. Ada yang berpikir bahwa memiliki anak adalah sebuah tujuan dari sebuah keluarga. Kemakmuran, ketenaran, orang mempunyai sesuatu yang berbeda-beda untuk dicapai melalui sebuah pernikahan atau keluarga atau rumah tangga. Kebanyakan orang yang menganggap bahwa membangun rumah tangga sangat penting. Namun justru mereka yang ingin membangun rumah tangga menjadi sesuatu yang penting, justru orang-orang yang seperti itu banyak sekali tidak mementingkan, tidak memikirkan, tidak berperilaku bagaimana caranya supaya satu rumah tangga itu terbentuk dengan baik. Dalam sebuah rumah tangga itu ada banyak orang di sana. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, ada keluarga besar, bahkan mungkin ada orang lain yang tinggal bersama-sama dengan kita. Para pekerja atau mungkin yang lain yang ada tinggal bersama dengan kita. Oleh karena itu, sebenarnya pada saat kita berpikir tentang membangun sebuah rumah tangga, saudara tidak sedang membangun hanya bersama dengan pasangan saudara saja. Tetapi saudara sedang membangun satu rumah besar, satu rumah tangga, yang di sana tidak hanya saudara dan pasangan saudara ada, tetapi juga akan ada anak-anak, tetapi juga akan ada keluarga besar saudara, tetapi juga akan ada orang lain yang tinggal bersama saudara. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang membangun sebuah rumah tangga? Saudara-saudara yang kekasih yang sudah berkeluarga, mungkin saudara masih mengingat apa janji pertama, apa firman Tuhan pertama yang saudara terima ketika saudara mulai membentuk suatu rumah tangga. Semua akan mendengarkan firman, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia, bukan? Saya, saudara-saudara yang sudah berkeluarga, itu adalah firman yang menjadi landasan, pedoman kita. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Lalu setelah firman Tuhan itu diberikan ketetapan-ketetapan lagi oleh firman Tuhan tentang bagaimana tatanan membangun sebuah rumah tangga. Tatanan membangun sebuah rumah tangga Kristen, firman Tuhan jelas mengatakan yang pertama terkait dengan istri, terkait dengan suami, terkait dengan anak-anak, bahkan terkait dengan orang-orang yang tinggal bersama dengan kita. Terkait dengan istri, firman Tuhan mengatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Lalu kepada suami dikatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah
berlaku kasar terhadapnya. Kepada anak-anak dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kepada bapak-bapak, sebagai orang tua dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatimu. Dan kepada para pekerja-pekerja dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Saudara-saudara yang kekasih, ada tatanan yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Ketika kita berbicara membangun rumah tangga bersama dengan Allah, mari pakai apa ketetapan atau tatanan yang sudah diberikan Allah, yang sudah ditetapkan Allah. Baik istri, suami, anak-anak itu sudah ada aturannya. Nah, kalau saudara mau berbicara membangun rumah tangga bersama dengan Tuhan, dan saudara melakukan ketetapan-ketetapan yang sudah diperintahkan Tuhan, percayalah, firman Tuhan hari ini yang mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau saudara mengikuti ketetapan-ketetapan yang sudah diberitakan oleh firman Tuhan kepadamu dalam membentuk sebuah rumah tangga, maka tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Suami melakukan perannya. Suami melakukan perannya, dia mengasihi istrinya. Anak-anak melakukan perannya, menghormati orang tua. Dan orang tua melakukan perannya, mengasihi anak-anak. Masing-masing melakukan peran itu, dalam tatanan itu. Maka tidak ada yang sia-sia, saudara-saudara. Apalagi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara yang kekasih, berapa banyak suami atau istri yang gagal melakukan peran? Berapa banyak? Banyak sekali, saudara. Istri lelah, istri merasa tertindas karena selalu tunduk pada suami. Suami merasa tidak dihargai, sehingga kasihnya, rasa cinta kasihnya kepada istri berkurang, lalu kemudian lahirlah sikap yang tidak peduli. Anak-anak memberontak kepada orang tua, gagal. Kalau tidak melakukan perannya, maka sia-sia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana caranya membangun rumah tangga dengan Allah, bersama dengan Allah? Yang pertama, jadikan Allah sebagai dasar dari segala sesuatu. Apapun yang kau kerjakan, baik engkau sebagai istri, baik engkau sebagai suami, baik engkau sebagai anak, baik engkau sebagai hamba atau bekerja dalam sebuah rumah tangga, lakukanlah semuanya seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan seperti kepada Tuhan, oh luar biasa. Di sana yang ada adalah kasih, cinta kasih. Tidak akan ada pemaksaan, tidak akan ada penindasan. Saudara tidak merasa rugi melakukan apapun. Saudara tidak merasa dimanfaatkan. Saudara tidak berbicara tentang untung rugi. Seluruh ketetapan Allah yang sudah ditetapkan dalam tatanan keluarga Kristiani itu sangat indah, saudara yang kasih. Tetapi kalau itu hanya sekedar tulisan saja, maka itu dikatakan firman Tuhan hari ini, apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Saudara lelah membangun rumah seperti istana, megah, indah, tetapi kalau tidak ada Kristus di sana, semuanya sia-sia. Saudara menyediakan pengawal yang banyak di sekitar rumahmu, tapi kalau tidak ada Tuhan di sana, maka itu semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ketetapan Allah itu harus kita lakukan. Dan ketika saudara mengingat itu, tambahkan kata di terakhir itu, hari ini. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Lalu tambahkan kata, hari ini, bukan besok, bukan lusa atau waktu yang akan datang, tetapi hari ini.
Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hari ini, bukan nanti, bukan besok, bukan lusa. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita jadikan Tuhan menjadi dasar di dalam rumah tangga kita, maka apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Membangun rumah tangga bersama dengan Allah itu harus dilakukan bersama dengan Allah. Kalau membangun rumah tangga bersama dengan yang lain, maka itu bukan rumah tangga yang dibangun bersama dengan Allah. Kalau saudara mau membangun rumah tanggamu bersama dengan Allah, artinya ada Allah di sana. Setiap orang yang ada di dalam rumah tangga itu tentu punya kepentingan masing-masing, punya ego masing-masing. Tetapi ketika itu disatukan di dalam Allah, Allah yang menjadi pusatnya atau Allah yang menjadi dasarnya, maka semuanya akan dipersatukan dan indah kan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, yang pertama tadi bagaimana cara membangun rumah tangga bersama dengan Allah adalah jadikan Allah sebagai dasar dari segala sesuatu. Apapun yang kau lakukan, baik sebagai istri, suami, anak, atau pekerja yang ada di dalam rumah itu, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh karena itu, yang kedua, bagaimana caranya kita membangun rumah tangga bersama dengan Allah? Lakukan peranmu sesuai dengan ketetapan Allah. Jangan gunakan ketetapan-ketetapan yang lain. Untuk membangun rumah tangga bersama dengan Allah, karena sudah Allah ada di sana, maka yang berlaku di sana juga ketetapan Allah. Ya, tidak ada lagi istilahnya, oh suami, dia kepala rumah tangga, maka semuanya harus sesuai dengan keinginan suami. Ya. Istri harus tunduk, benar harus tunduk kepada suami. Tetapi tunduk yang dikatakan di sini adalah tunduk dalam kebenaran. Tunduklah pada kebenaran. Ya. Kalau suami sudah berjalan dalam ketidakbenaran, istri harus dapat memperbaiki supaya suami berjalan dalam kebenaran. Demikian sebaliknya, kalau istri juga seperti itu, dia punya kekurangan, punya kelemahan dan tidak sempurna di mata suami. Tugas suami adalah mengasihi dia. Kasih yang dikatakan ini adalah kasih di dalam Allah, kasih tanpa batas. Apapun kekurangan kita, kalau di dalam rumah tangga yang dibangun bersama dengan Allah, maka semuanya akan bisa saling melengkapi. Saudara-saudara yang kekasih, saudara mau bangun rumah tanggamu bersama dengan siapa? Renungan kita hari ini mengajak kita untuk bersama-sama mengajak Allah bersama-sama membangun rumah tangga kita. Jadikan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan, hikmat, dan informasi serta pengetahuan, sumber kebenaran di tengah-tengah keluarga kita. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita tidak sia-sia. Ingatlah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai engkau sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada renungan penyejuk iman berikutnya. Shalom.